mah nggak pakai ini apa, nggak pakai mulsa, hanya biasa aja gitu. Alhamdulillah sekarang mah pakai mulsa gitu ya. Kalau izin memperkenalkan diri dulu, saya namanya Selma, mahasiswa Untirta, jurusan agribisnis. Saya Feby, sama juga dari jurusan agribisnis semester 5. Terus mungkin saya izin kenalin teman-temannya lain. Ini ada Ojan, ini ada Gevira, ini ada Revirma. Di sana yang cewek ada Nana, lalu yang terakhir itu ada Tubagus. Sebelumnya Bapak kira-kira jadi petani terong ini udah berapa lama ya Pak? Atau Bapak udah jadi petani itu udah dari berapa lama? Kalau tadi sih saya sekitar 2017 ya, Bu ya. Dulu 2017 mendirikan Oktan itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Ada yang lalab gitu ya. Kalau yang susulan itu dia terong lalab bisa. Jadi 4 petak itu terong ungu, yang 4 petaknya terong lalab. Kalau ini Pak, kita mau nanya sistem budidaya tanamannya yang digunakan di sini. Itu kira-kira bagaimana ya Pak? Seperti jenis tanaman yang dibudidayakannya ini. Kalau terong itu dia jenis tanamannya ada banyak ya? Atau ada, kalau di sini tuh makanya yang tanaman terong ungu sama terong lalapan. Iya. Kalau terong sih sebetulnya gimana varietas ya. Memang dulu kita sempet nyoba itu Mustang ya, merek Mustang sama Yupika gitu. Cuman kita kewalahan dulu itu karena ada apa sih, kayak virus Gemini itu yang daunnya kuning semua gitu kan, atau Fusariumnya juga yang layu batang atau layu daun itu dia cepet gitu. Tapi kita nyoba varietas yang baru ini yang M72 dari cap panah merah. Itu alhamdulillah tuh agak ini ya, yang agak tahan virus gitu tuh. Walaupun masih ada yang keserang gitu. Cuman masih bisa masih bisa diobati gitu. Kami kan nggak pakai mulsa, juga nggak pakai ini ajir ya. Alhamdulillah untuk yang sekarang kita pakai mulsa ya. Juga di parit ini ya, dulu kan hanya sekedar gundukan biasa gitu. Sekarang mah kalau istilah di sini mah dicegong gitu. Dicegong, terus juga pakai ditutup plastik, terus juga pakai bambu ini ya, ajir gitu. Kalau pupuknya Pak, di sini makanya pupuk apa? Kalau pupuk sih kita pakai 2 ya, ada yang dari Kohe itu ya, memanfaatkan sekitar sini aja. Juga tetap kita juga pakai kimia ya, itu pakai NPK itu, Ponska, campur sih kalau pupuk mah. Kalau itu Pak gimana kalau di sini? Kalau di sini mah karena pegunungan ya, kalau air mah walaupun enggak ini datang sendiri sih sebetulnya, kalau air mah alhamdulillah ya di sini. Oh, enggak yang pakai irigasi enggak, yang ini ya? Enggak. Makanya kalau di sini mah sampai musim kemarau gitu alhamdulillah, kalau air mah gitu ada aja. Masih lancar ya Pak? Lancar. Kalau nanam terong ini Pak, kita sekarang mau nanya soal kendala dalam budidaya tanaman terong ini. Kalau untuk hamanya itu kan tadi ya yang dedaunan jadi warna kuning gitu. Selain itu ada lagi nggak ya Pak kira-kira? Iya, karena tanaman terong di kelompok ini tidak serempak ya. Ada padi kan, kita ada tanaman yang lain juga itu yang rawan hama gitu. Jadi ketika kita menyeprai hama gitu kan, mengusir itu, mereka masih bisa pindah gitu. Ya akhirnya si hama itu tetap ada gitu. Memang kendalanya di situ. Jadi kita belum bisa serempak gitu. Harusnya kan kalau di sana tuh, saya di Timun itu kesananya ada juga yang nanam, dia ada cabai gitu kan. Di sana juga ada terong. Jadi si hama itu nggak terlalu menyerang gitu kan, karena kebagi dia. Kalau di sini ininya padi semua gitu. Ketika panen itu tuh kayak panen di sana itu, panen ketika dia panen si hama pasti kesini nyerang. Jadi tadi pagi juga kemarin pupuk dan bibitnya itu dari mana? Atau itu tuh kayak bisa dibeli di pasar gitu Pak? Ya kalau untuk bibit selama ini kita masih beli ya di kios ya, di kios pertanian itu. Karena kalau kita biasanya ngebibitin sendiri itu ini aja sekarang mah
kayak udah gimana ya di program dari sana tuh gimana gitu. Jadi ketika kita ngebibitin sendiri itu banyak gagalnya ya, harus beli gitu, harus beli baru lah. Kalau untuk hasil panennya sendiri Pak, itu dipasarkannya ke mana aja ya kalau boleh tahu? Kalau ini kan masih sedikit ya, masih ini biasanya sih kalau banyak kita ada yang kesini tuh dari Indo, pasar Induk Jakarta ya. Tapi kalau misalkan sekarang mah di pasar Baros juga lokal gitu, pasar lokal bisa lah terserap gitu. Tapi sebenarnya untuk memasarkan terong ini sulit atau ada kendalanya gitu nggak Pak? Selama ini sih alhamdulillah, karena sudah ada yang ngedrop gitu ya, ada ininya gitu. Ada yang mesen gitunya. Udah ada yang Udah duluan ada, nih. iya ada yang booking. Kayak timun di sana itu sama gitu, jadi sebelum diambil juga ada yang mesen gitu. Kira-kira luas lahan untuk tanaman terong ini berapa Pak? Kalau yang di sini sekitar ada 5.000 ya, 5.000 meter sampai sana depan tadi itu. 5.000 meter. Mm-mm. Dari 5.000 meter ini bisa ngehasilin berapa terong Pak? Karena ini kita nggak bareng nih ya, jadi paling di sini kita cuman 2 kintal sekali ininya ya. Tapi kalau yang sana udah ini mungkin hampir 5 kintal mendapat lah sekali ngambil gitu, biasanya 3 hari sekali. Berarti kalau untuk yang mempengaruhi terong itu yang paling mempengaruhi hasil produksi terongnya itu kira-kira apa ya Pak? Kayak misalnya dia kalau cuacanya, kalau cuacanya kemarau dia lebih bagus terongnya. Ya dari segi cuaca bisa gitu, juga tadi itu ilmu ekonomi juga berpengaruh gitu kan. Ya, semakin banyak barang ya semakin murah gitu. Mudah-mudahan sih ini karena kemarin ini momen Maulid yang memang agak sedikit rendah tuh untuk terong, tapi mudah-mudahan nih Maulidnya udah lewat gitu kan. Mudah-mudahan bisa agak mulai naik lagi gitu harganya. Untuk di sini kan kelompok tani ya Pak. Tadi kalau boleh tahu kelompok taninya ada namanya Pak? Ada, kita ada yang sudah terregister di BPP itu kelompok tani muda mandiri. Kelompok tani muda mandiri itu sejak tahun 2017. 2017 ini. Anggotanya ada 9 ya Pak? Ada 31 ya. Oh, 31. Kalau yang Itu ini yang nanam terong aja. yang Oh, nanam yang 9 yang nanam terong aja. Ada yang padi di sini gitu, teman-teman itu. Kalau misalnya masuk di kelompok tani itu, dia untuk menyalurkan hasil panennya itu jadinya udah ada arahnya gitu ya Pak? Iya, iya. Diarahin dari kelompoknya juga ya? Kalau ini mah karena walaupun berkelompok ketika nanam ini mah kayak padi apa masing-masing sih ininya gitu. Yang ini mah yang kerjasama itu paling ini aja nih, terong sama timun gitu sementara ini. Kalau untuk padi mah masing-masing. Berarti kalau buat hasilnya itu masing-masing juga Pak? Masing-masing. Oh. Kelompok hanya mengetahui aja saya mah paling gitu kan, bapak ini dapat sekian ton misalkan buat laporan aja. Laporan aja. Produksinya Pak, biaya produksi untuk menanam terong dengan lahan 5.000 meter ini kira-kira dibutuhkan berapa ya? Sebetulnya kalau nurutin modal mah harusnya mah gede ya, cuman kita juga kan karena apa dikerjain sendiri gitu kan, jadi seminim mungkin gitu kita itu harus bisa menekan biaya itu gitu. Jadi paling yang wajib kayak misalkan mulsa atau ajar itu kan harus beli ya. Nanti kalau tenaga mah ya kita aja gitu. Jadi sebetulnya mah nggak terlalu inilah. Mudah-mudahan sih ketutup ya modal-modal itu gitu. Apa yang kita keluarkan dengan hasil yang kita nanti hasilkan gitu. Mudah-mudahan sih bisa menutupi ataupun lebih gitu, syukur-syukur. Berarti keuntungannya itu dibagi ratanya sama petani-petani yang nanam terong ini aja ya? Iya. Yang 9 itu cuman persentasenya mungkin berbeda karena kan ada yang kerjanya full gitu kan, ada yang setengah gitu. Ya harapannya sih pemerintah tetap peduli kepada petani ya. Itu jadi jangan dibiarkan petani itu usaha sendiri gitu, tetap harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kayak misalkan dari segi
pupuk dibantu, bibit dibantu, terus juga sintannya juga ya, alat pertanian segala apa gitu. Bagi yang belum punya gitu kan, kelompok yang lain ataupun kelompoknya sendiri gitu, masih ada beberapa yang belum punya di kelompok itu. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah gitu mau memfasilitasi itu gitu. Ya, Terima kasih ya udah sama-sama. meluangkan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, Mohon sama-sama. maaf kalau misalnya tadi dari bahasa saya ada yang salah. Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Ya, sebelumnya nanti kita minta izin mau foto bersama juga Pak. mangga silakan Mau ya. foto bersama sama Bapak. Mau nyobain Dan- nggak Pak? Kalau timun di sana ya cuma baru disemprot ya.
Pak.